Perkenalkan, nama saya Satrio Rahmat Kinasih dari kelas 2G Akuntansi Syariah dengan NIM 235221256. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita tadi sudah bahas tentang sejarah peradaban Islam. Ya, Sekarang kita mau bahas sejarah masuk Islam ke tanah Jawa. Gimana sih? jadi biar aku jelasin ya. Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam bisa masuk ke dalam negaranya. Menurut Asyumardi Azra, beberapa ahli sejarah berbeda pendapat bahwa masuknya Islam ke negara Indonesia berkaitan dengan 3 hal, yakni tempat asal Islam, tokoh-tokoh yang membawa Islam, dan waktu kedatangannya. Namun, teori mana yang lebih dulu sampai ke Indonesia masih diperdebatkan. Tentu saja kajian mengenai hal ini tidak lepas dari jalur niaga dan pelayaran yang dilakukan oleh para saudagar dan para sufi. Salah satu bukti pasti mengenai awal datangnya orang Islam ke Jawa adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Makam ini menunjukkan kronogram tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah sering dikaitkan dengan kisah imigrasi suku Lor asal Persia pada abad ke-10 Masehi. Dengan demikian, Islam sudah masuk ke Jawa pada abad ke-11 Masehi. Ada beberapa jalur masuknya Islam ke Pulau Jawa. Berikut jalur masuk Islam ke Pulau Jawa menurut beberapa pendapat, antara lain: yang pertama, Arab. Islam datang dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang Arab. Persamaan mazhab yang dianut merupakan alasan Islam berasal dari Arab. Yang kedua, ada India atau Gujarat. Para pedagang India yang beragama Islam datang ke Indonesia termasuk Jawa dengan tujuan berdagang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam yang ditandai dengan unsur Islam Indonesia sama dengan unsur Islam di India. Dan yang terakhir, Cina. Terdapat bukti historis yang dapat menguatkan kajian atau teori ini, yaitu penyeberangan Cina Muslim menuju Pulau Jawa seperti halnya Kerajaan Demak yang pernah memiliki keturunan darah Cina, yaitu Raden Patah. Dari ketiga jalur tersebut saling berkaitan. Hal ini dibuktikan dari perjalanan yang ditempuh saling berurutan. Mereka melakukan perjalanan melalui Lautan Hindia atau jalur perdagangan sutra. Di kawasan Timur Tengah, mereka menempuh perjalanan sungai ke Kanton dan seterusnya ke wilayah Kampa, Malaysia, dan Sumatera. Meskipun Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Jawa pada abad 11, menurut Simuh, kenyataannya belum banyak orang Jawa yang memeluk agama Islam. Islam hanya berkembang di kalangan petani dan lapisan bawah yang hidup dengan adat istiadat. Sedangkan untuk kalangan bangsawan lebih mempertahankan budaya dan tradisi Hindu-Buddha. Oh, gitu ya. Kalau tokoh penyebaran itu sendiri, Kalau tokoh penyebaran Islam sendiri itu ada Wali Songo yuk. Jadi, Wali Songo memiliki peran penting dalam masyarakat Muslim. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kekhalifahan di Jawa, mereka menjadi penasehat raja dan kesultanan. Bahkan ada yang menjadi raja, yaitu Sunan Gunung Jati. Mereka berpergian dari satu daerah menuju daerah lainnya untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu hasil karyanya adalah Masjid Demak. Wali Songo secara sederhana artinya 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, suatu derajat tinggi yang mampu mengawal babahan Hawa Songo
mengawal 9 lubang dalam diri manusia, sehingga memiliki peringkat wali. Para wali tidak hidup secara bersamaan, namun satu sama lain memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bila tidak dalam ikatan darah, bisa juga dalam ikatan hubungan guru dan murid. Kenapa sih dipanggil Wali Songo? Nah, dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang 9. Hal tersebut menandakan jumlah wali yang totalnya ada 9 orang. Namun, sejumlah orang berpendapat lain. Mereka mengatakan kata Songo atau Sanga merupakan turunan dari bahasa Arab yaitu Sana, yang artinya mulia. Siapa aja sih yang termasuk Wali Songo itu? Dan di mana saja daerah penyebaran Islamnya? Yang pertama ada Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik merupakan pendiri pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggemblengkan para santri sebagai calon mubalik pertama di Pulau Jawa. Beliau merupakan seorang yang dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Ampel Denta, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan guru dari Sunan Giri, Raden Fatah yaitu Sultan pertama di Kesultanan Islam Demak, Raden Makdum Ibrahim yaitu putra dari Sunan Ampel sendiri dan dikenal sebagai Sunan Bonang, Sultan Derajat, dan Maulana Ishak. Beliau juga tercatat sebagai perancang kerajaan Islam di Pulau Jawa, sekaligus mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Beliau wafat pada tahun 1478 Masehi, dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim di Kediri, Jawa Timur. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel yang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Sunan Ampel memanfaatkan pertunjukan tradisional wayang serta musik gamelan sebagai media dakwah dengan menyisipkan nafas Islam ke dalamnya. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Yang keempat ada Sunan Giri atau Raden Paku di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak sekaligus murid dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang ikut merencanakan berdirinya kerajaan Islam pertama di Demak, serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasehat militer. Beliau mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri yang terkenal di seluruh Nusantara. Beliau juga menciptakan tembang-tembang dolanan anak kecil yang bernafas Islami, seperti Jamuran, Jeblak Suweng, dan lain-lain. Yang kelima ada Sunan Derajat atau Raden Qasim di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Desa Jalak. Di sana, Sunan Derajat mendirikan pesantren yang dengan cepat menarik banyak penganut yang ingin belajar di bawah bimbingannya. Setelah 1 tahun berdakwah di Desa Jalak, Sunan Derajat mendapat ilham untuk berpindah ke daerah selatan, sekitar 1 km dari Desa Jalak. Di tempat baru ini, Sunan Derajat mendirikan mushola atau surau yang tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai tempat menyebarkan ajaran agama Islam. Akhirnya, setelah selama 3 tahun tinggal di tempat tersebut, Sunan Derajat kembali mendapatkan ilham untuk berpindah ke satu bukit. Di tempat baru ini, ia menggunakan seni rakyat seperti menabuh gamelan untuk mengumpulkan orang sebelum memberi ceramah agama. Yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid di Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau mendapatkan namanya Sunan Kalijaga
setelah diberi tugas oleh Sunan Bonang untuk menunggui tongkatnya di depan kali sampai berbulan-bulan hingga seluruh tubuhnya berlumut. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran agama Islam. Salah satu di antaranya adalah wayang. Sebagian wayang yang digunakan masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana yang disisipkan ajaran agama dan nama-nama pahlawan Islam. Yang ketujuh, ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah, di antara wali songo, hanya beliaulah yang mendapat julukan Wali al-Ilm atau wali yang luas ilmunya. Sunan Kudus merangkul masyarakat Hindu dan Buddha dengan menghargai larangan menyembelih sapi dan mendirikan padasan atau tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8. Di atas pancuran diberi arca atau kepala kebo gumarang yang disesuaikan dengan ajaran Buddha. Yang kedelapan, ada Sunan Muria atau Raden Umar Said di Gunung Muria, Jawa Tengah. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya yang terletak di Gunung Muria. Dalam berdakwah, beliau menggunakan metode yang halus dan sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, serta rakyat jelata. Sunan Muria adalah satu-satunya wali yang mempertahankan seni gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Beliau juga menciptakan tembang sinom dan kinanti, serta turut mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami, seperti Nelung Dino, Mitung Dino, Ngatus Dino, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati adalah tokoh yang mendirikan dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian di Banten. Beliau merupakan cucu dari Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Pada tahun 1470, Sunan Gunung Jati meminta izin untuk tinggal di Pasumbangan Gunung Jati kepada Pangeran Cakrabuana. Disitulah mereka mendirikan pesantren untuk melanjutkan upaya dakwah yang dimulai oleh Syekh Datuk Latif, guru dari Pangeran Cakrabuana. Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi pangeran dakwah Islam setelah menikahi putri Cakrabuana, Nyi Pakung Wati, melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Oh, kalau gitu ada alkulturasi budaya Jawa dengan agama Islam. Ya dong, kan tadi para tokoh wali songo menyebarkan agama Islam itu di Jawa ya. Jadi banyak terjadi akulturasi nih. Biar ku jelasin ya. Akulturasi budaya di Jawa merupakan perjalanan yang kompleks dan panjang, tercermin dalam beragam tradisi dan ritual masyarakat yang memperkaya kearifan lokal. Tradisi mitoni sebagai contoh, bukan hanya mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa seputar kehamilan dan persalinan, tetapi juga menunjukkan integrasi pengaruh Islam melalui praktik-praktik seperti yang terdokumentasi dalam buku Ritual dan Tradisi Islam Jawa, karya Solikin. Dalam konteks ini, akulturasi juga menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Proses Islamisasi budaya Jawa dan Jawanisasi Islam juga menjadi perjalanan panjang yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Sunan Kalijaga. Pendekatan budaya yang diambil oleh Sunan Kalijaga membantu menciptakan lingkungan yang damai dan toleran, di mana Islam dapat hidup berdampingan dengan tradisi lokal. Ritual keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi dengan membaca kitab-kitab tertentu menjadi penanda kuat bahwa akulturasi tidak hanya mengenai perilaku atau tata cara, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan keagamaan masyarakat Jawa. Seni, adat, dan sastra menjadi medan yang jelas bagi akulturasi budaya. Wayang, tembang, dan gancaran menjadi wadah di mana nilai-nilai Islam diintegrasikan
dengan warisan Hindu Nusantara, desain arsitektur, sastra, dan perayaan tradisional termasuk adaptasi budaya Jawa pada hari-hari besar Islam, menciptakan identitas yang unik dan memadukan unsur-unsur budaya Islam dan Jawa secara mendalam. Tidak hanya terbatas pada ranah seni dan agama, akulturasi juga meresap dalam bahasa sehari-hari, pakaian, makanan, dan pernikahan di masyarakat Ampel. Bahasa yang tercampur menciptakan keragaman dalam komunikasi. Sedangkan adopsi pakaian gamis dan penerimaan masakan Arab menciptakan keanekaragaman dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Perkawinan antar etnis di Ampel bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga bukti keberlanjutan proses akulturasi yang kaya dan kompleks. Dengan demikian, akulturasi di Jawa bukanlah sekadar peristiwa sejarah, melainkan suatu narasi yang terus berkembang. Proses ini tidak hanya membentuk struktur budaya, melainkan juga memberdayakan masyarakat Jawa untuk terus mengeksplorasi, menghormati, dan menghubungkan warisan budaya yang beragam menjadi satu kesatuan yang harmonis. Sebagai suatu perjalanan panjang, akulturasi budaya di Jawa terus menciptakan cerita yang membingkai identitas kultural yang unik dan abadi. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih kembali ya Yub sudah mau mendengarkan. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih.